Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 28 Juli 2025. Berdoa dalam bahasa roh secara konsisten. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 4. Berdoa dalam roh adalah latihan rohani yang kuat yang menghasilkan hasil yang luar biasa dalam dirimu. Salah satu hal yang dirancang Tuhan untuk menjagamu tetap sehat, bugar, dan kuat adalah doa, khususnya berdoa dalam roh. Ketika engkau berbicara dalam bahasa roh, engkau membangun dirimu sendiri, itu seperti mengisi baterai. Rohmu terisi, diberi energi, dan diperkuat, sehingga engkau dapat benar-benar melayani Tuhan. Rasul Paulus mengungkapkan sesuatu yang mendalam dalam Roma 1 ayat 9, dengan mengatakan, "Karena Allah, yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya, adalah saksiku." Ini berarti kita melayani Tuhan dengan roh kita. Oleh karena itu, agar rohmu berfungsi secara efektif, rohmu harus diisi, dikuatkan, dan terus-menerus disegarkan. Berdoa dalam bahasa roh mencapai hal ini. Roh manusia bisa lemah atau kuat. Untuk memperkuat rohmu, engkau harus meluangkan waktu berdoa dalam Roh Kudus. Saat engkau melakukannya, rohmu akan dibangun dan dibentengi. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20. Tuhan memiliki perannya, tetapi engkau juga memiliki peranmu. Roh Kudus adalah penolongmu, dia tidak melakukan pekerjaan untukmu, tetapi bekerja melalui engkau. Paulus, dalam Efesus 3 ayat 14-16 memberitahu kita, "Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu." Istilah menguatkan dan meneguhkan mengacu pada diresapi dengan kemampuan melakukan mujizat oleh Roh Kudus dalam batinmu. Paulus memahami kebenaran ini secara mendalam, itulah sebabnya ia membuat pernyataan yang luar biasa dalam 1 Korintus 14 ayat 18, "Aku mengucap syukur kepada Allah, bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua." Jemaat Korintus dikenal karena antusiasme mereka dalam berbicara dalam bahasa roh, namun Paulus menyatakan bahwa ia berbicara dalam bahasa roh lebih daripada mereka semua. Konsistensi Paulus dalam berdoa dalam bahasa roh adalah kunci bagi kemajuannya yang berkelanjutan, kemenangan-kemenangannya, dan prestasi-prestasinya yang luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang ia lakukan sesekali, itu adalah gaya hidupnya. Jika engkau menginginkan pertumbuhan, keberhasilan, dan kemajuan yang konsisten, maka berdoa dalam roh harus menjadi sesuatu yang engkau lakukan secara konsisten. Itu akan membantumu membuat kemajuan yang konsisten saat engkau mengalami peningkatan kasih karunia yang berkelanjutan, dan kemenangan demi kemenangan. Haleluya! Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku berterima kasih atas berkat doa dalam roh, yang melaluinya aku membangun dan menguatkan rohku untuk melayanimu secara efektif. Saat ini, rohku selaras dengan bimbingan dan arahanmu, dan aku berjalan dalam kemenangan, kemajuan, dan kasih karunia yang terus bertambah, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Yudas 1 ayat 20, Efesus 6 ayat 18, 1 Korintus 14 ayat 2.